Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita masuk ke segmen 4 dengan topik adalah vortex. Pada segmen sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan source and sink ya, di mana pada source and sink di sini ini adalah aliran yang pure radial, jadi sehingga semua arah kecepatannya di sini terkait dengan streamline-nya ini menuju ke arah radialnya ya, atau ke arah R di sini. Ini adalah VR-nya. Dan di mana karena ini arahnya radial pure, jadi V theta-nya itu ke arah theta di sini itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita mempelajari terkait dengan vortex. Nah, vortex ini sangat berbeda atau bahkan kita bisa bilang lawannya dari source sensing ya. Jadi kalau misalnya ini ke arah radial, nah sehingga di sini V theta-nya sama dengan 0, sedangkan pada vortex di sini dia arahnya itu kepada ini ya, kepada arah tangensialnya justru ya, kepada arah theta-nya di sini. Sehingga arah radialnya ini diasumsikan sebagai 0 ya. Jadi ini adalah vortex ini merepresentasikan aliran pada streamline yang concentric circle seperti ini. Oke, jadi dikarenakan vortex itu arah alirannya adalah concentric circle seperti ini adalah streamline-nya ya. Jadi ini adalah garis streamline. Nah, sedangkan untuk equipotential line-nya itu adalah yang ini ya. Ini adalah velocity potensialnya. Jadi dia ke arah radialnya ya. Jadi dia seperti kebalikan dengan source and sink ya. Nah, kemudian dikarenakan VR-nya itu sama dengan 0, jadi kita kembali ke definisi velocity potensial dan juga stream function di sini ya. Jadi kalau misalnya kita VR sama dengan 0, artinya di sini sama dengan 0. Dan di sini juga sama dengan 0 ya, berarti tersisa V theta dalam bentuk ini dan juga yang ini. Nah, kemudian dengan mensubstitusikan V theta antara velocity potensial dan juga stream function, maka akan terjadi menjadi persamaan ini ya. Dan kemudian V theta ini merupakan fungsi dari suatu konstanta terhadap R-nya ya. Jadi secara umum saya tidak menyebutkan ini adalah rigid body atau rotasional dan irotasional terlebih dahulu. Maka oleh karena itu V theta ini dibuat dalam fungsi K per R di sini ya. Atau kalau misalnya K-nya kita hilangkan, V theta ini adalah fungsi dari 1 per R di sini ya. Jadi semakin besar R-nya di sini, maka V theta-nya ini tergantung dari K-nya di sini ya. Nah, jadi secara umum V theta ini besarnya ini adalah seperti ini. Nah, kemudian jadi di sini vortex itu ini sebenarnya dia bisa diasumsikan sebagai rotasional atau irotasional ya. Nah, kemudian karena kita penurunannya masih dalam berupa konstanta seperti ini, untuk sementara ya, velocity potensialnya ini adalah dalam fungsi K dikalikan dengan theta. Nah, ini didapatkan setelah kita mengintegralkan V theta terhadap K per R. Dan kemudian untuk stream function, artinya di sini kita terhadap R-nya di sini ya. Jadi V theta-nya kita substitusikan dengan KR, nah kemudian diintegralkan, maka didapatkan stream function itu adalah min K ln R seperti ini. Nah, terkait dengan irrotational flow, jadi ini telah dibahas pada kuliah mekanika fluida dasar ya. Jadi ini terkait dengan vortisitas ya. Jadi kalau aliran irrotasional itu adalah vortisitasnya itu adalah zero ya. Atau misalnya tadi telah disebutkan bahwa do V per do X sama dengan do U per do Y dan seterusnya ya. Nah, jadi sekarang kita membahas terkait dengan fluida yang irrotasional dan juga rotasional. Nah, jadi ini terkait dengan V theta-nya. Jadi yang sebelah kiri di sini ini adalah untuk irrotational flow atau kita bisa menyebutnya sebagai free vortex. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah fluida yang rotational flow atau kita sebut sebagai force vortex ya. Jadi kalau misalnya force vortex ini dia seperti rigid body ya. Jadi V theta-nya itu dia dalam fungsi R ya. Nah, sedangkan untuk irrotational flow atau free vortex di sini V theta-nya ini dalam fungsi 1 per R ya. Nah, mengapa demikian ya? Jadi terkait dengan ini ya, dengan rotasional atau irotasional ya. Jadi kita lihat pada suatu elemennya ya, bukan dari streamline ya. Jadi gini, kita lihat pada posisi A di sini, ini terdapat dua buah ini ya, batang, misalnya stick ya, atau korek api gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini ada stick yang diarahkan secara radial dan juga secara tangensial pada theta ya. Jadi kalau misalnya yang tangensial ini, dia ini bergerak sejajar dengan arah streamline-nya ya. Nah, kemudian
ketika dia bergerak kepada B ya, jadi ada dua batang ya. Nah, jadi ketika yang bagian sejajar dengan streamline-nya ini, dia akan bergerak mengikuti streamline-nya seperti ini ya. Dia akan berputar tapi ke arah counterclockwise ya di sini ya. Nah, kemudian untuk B-nya juga di sini dia ikut berputar. Nah, kenapa? Karena untuk aliran irotasional di sini ya, atau free vortex, jadi kecepatan di bagian yang bawah sini itu lebih tinggi daripada bagian yang paling luar ya. Jadi sehingga dia akan terputar ya. Jadi seperti ini ke arah clockwise ya untuk yang sejajar arah radialnya. Jadi dia ini bergerak ke arah kanan seperti ini ya. Nah, jadi ini secara naturalnya mengikuti dari kecepatan yang ada dari flow field ini ya. Nah, jadi walaupun kedua dari ininya apa kedua stick ini berputar ya, tetapi average angular velocity-nya itu jadi dia itu adalah sama dengan zero ya atau 0. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa aliran ini adalah irotasional. Jadi seperti ini ya. Irotasional itu adalah V theta itu dalam fungsi 1/R. Nah, sedangkan untuk kasus ini ya, rotational flow atau force vortex di sini kita bisa lihat juga bahwa ini dia bergeraknya juga dalam seperti rigid body ya. Ini bukan seperti fluida tetapi seperti disk yang berputar dengan omega konstan seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini di A-nya ini ada dua stick yang sama. Nah, kemudian dikarenakan V theta-nya itu sama dengan R, nah artinya V theta-nya ini semakin membesar ya dan juga dia ini berputar dengan arah kecepatan omega konstan ya. Jadi kalau misalnya walaupun dia ini sticknya ini tetap berputar ya, tetapi berputar itu ke arah yang sama yaitu counterclockwise ya. Jadi ini adalah mengindikasikan bahwa aliran ini adalah force vortex ya. Jadi average dari angular velocity-nya itu dia tidak zero ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi terkait dengan ini persamaan V theta tadi ya ini adalah kalau misalnya untuk irotasional flow atau free vortex itu adalah dari suatu konstanta per R. Nah, di sini kita akan mengembangkan terkait dengan K ini ya, karena rotasi itu dia mereferensikan terhadap orientasi dari si fluidanya, bukan dari arah path follow by the element atau kita menyebutnya itu sebagai streamline-nya. Nah, terkait dengan pengembangan dari konstanta K ini, jadi kita membutuhkan suatu persamaan matematis yang menceritakan terkait dengan circulation ini ya, atau terkait dengan vortex. Jadi di sini kita akan mengenalkan terkait dengan yang namanya circulation, atau dalam huruf gamanya itu, huruf Greek-nya itu adalah gamma ya, gamma besar. Jadi ini adalah mathematical concept associated with a vortex motion ya. Jadi ini terkait dengan konsep matematika yang berkaitan dengan aliran vortex ya. Nah, jadi apa ini sebenarnya sirkulasi ya? Jadi ini sirkulasi ini diturunkan dari persamaan notasi ini ya untuk menentukan sirkulasi terhadap around closed curve C di sini ya. Jadi kita meninjau dari yang ada di dalam arbitrary curve C ini ya. Nah, jadi si sirkulasi ini adalah line integral berupa tangensial komponen ya. Jadi dari velocity atau kecepatan di sini ini yang diambil dari closed curve ini di dalam flow field ini ya. Jadi kalau misalnya dalam persamaan matematisnya ini jadi gamma itu adalah integral tertutup dalam arah ini ya. Ini ada arahnya dalam arah counterclockwise yaitu dot product dari V terhadap ds ya. Nah, kemudian untuk kasus irrotational flow diketahui bahwa ini dari ini ya dari kuliah mekanika fluida dasar, nah bahwa V itu sama dengan del dikalikan del ini del P. Jadi V dot ds ini dia akan sama dengan del P dikalikan dengan ds atau sama dengan dP sendiri ya. Nah, jadi sehingga ini jika disubstitusikan menjadi dP, jadi dia akan menjadi si gamma ini akan menjadi integral tertutup dari arah counterclockwise ya pada kurva C ini terhadap dP-nya ini dia harus sama dengan 0 ya. Ini untuk irrotational flow ya. Nah, kemudian untuk persamaan free vortex ya. Jadi kalau free vortex itu kan dia V theta-nya itu dalam bersamaan konstanta terhadap R ya. Nah, jadi ini kita substitusi terhadap dP-nya sehingga dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi si gammanya itu akan menjadi integral dari 0 sampai 2pi ini terkait dengan arah putarannya, putaran vortex dikalikan dengan K per R dikalikan dengan R d theta ini akan sama dengan 2 pi K. Nah, kemudian
kalau misalnya berdasarkan persamaan ini ya, jadi K ini kalau misalnya kita substitusikan ini antara circulation atau gamma terhadap 2pi K di sini ya, dia akan menjadi K itu adalah suatu fungsi dari circulation dibagikan dengan 2pi ya. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa K itu adalah ini. Nah, kemudian karena penurunannya ini dalam arah counterclockwise ya, jadi ini misalnya adalah arah vortexnya itu ke arah kiri gitu ya, melawan jarum jam. Kalau misalnya searah jarum jam, nah berarti yang dengan mudah ini si circulation ini kita tambahkan negatif saja gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan velocity potensial dan juga streamline-nya ya, jadi kita hanya perlu mensubstitusikan K menjadi gamma per 2pi di sini, sehingga velocity potensial ini menjadi fungsi dari sirkulasi dibagi dengan 2pi terhadap theta, dan juga untuk streamline di sini adalah negatif dari gamma per 2pi dikalikan dengan ln R di sini ya. Dan perlu diingat bahwa untuk sirkulasi atau gamma di sini, jika nilainya positif maka dia itu arahnya counterclockwise. Jika nilainya dia itu negatif maka arahnya itu adalah clockwise. Nah, jadi kita telah membahas terkait dengan flow field, yaitu free vortex ya. Ini terkait dengan putaran di mana kecepatan pada arah radialnya itu sama dengan 0, sedangkan v theta-nya itu bergantung pada sirkulasi di sini ya. Nah, sedangkan untuk velocity potensialnya ini adalah ini, dan sedangkan untuk stream function-nya itu adalah negatif dari gamma per 2pi dikalikan dengan ln R. Dan perlu diingat bahwa jika nilai dari gammanya itu lebih besar dari 0, maka arah alirannya itu adalah counterclockwise. Dan jika gammanya itu kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka arah aliran dari vortex tersebut, terutama untuk free vortex di sini ya, itu adalah arahnya itu clockwise. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 4 dengan topik vortex. Jika ada pembahasan yang kurang Anda mengerti, tentu saja Anda harus membaca dari buku referensi yang ada ya. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.